Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Sparta, selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan materi tentang teknologi dan operasional lainnya. Di sini ada saya sendiri Nur Aziza dengan NIM 2020 1211053, ada Askia Rifda Aulia dengan NIM 2020 1211055, ada Eka Setiawati dengan NIM 2020 1211056, dan ada Nadia Akfa Nabila dengan NIM 2020 1211065. Next. Yang pertama ada introduction. Next. Inti dari proses pengambilan keputusan lembaga keuangan adalah biaya input atau faktor yang digunakan untuk menghasilkan layanan baik di dalam maupun di luar neraca. Dua faktor penting adalah tenaga kerja atau teller dan petugas kredit, dan modal yaitu gedung, mesin, dan furnitur. Penting untuk manajemen yang efisien dan kombinasi dari input ini atau yang menghasilkan output keuangan dengan biaya terendah adalah teknologi. Inovasi teknologi telah menjadi perhatian utama lembaga keuangan dalam beberapa tahun terakhir. Sejak tahun 1980-an, Sejak tahun 1980-an, bank, perusahaan asuransi, dan perusahaan investasi telah berupaya meningkatkan efisiensi operasional dengan investasi besar dan komunikasi internal dan eksternal, komputer, dan infrastruktur teknologi yang diperluas. Teknologi komunikasi internet dan seluler memiliki pengaruh besar pada layanan keuangan. Teknologi ini lebih dari sekadar saluran distribusi baru. Mereka adalah cara yang sama sekali berbeda dalam menyediakan layanan keuangan. Memang, perusahaan jasa keuangan global seperti Citigroup beroperasi di lebih dari 100 negara yang terhubung secara real-time dengan sistem satelit milik sendiri. Next. Resiko operasional sebagian terkait dengan resiko teknologi dan muncul ketika teknologi yang ada tidak berfungsi atau sistem pendukung back office rusak. Selanjutnya, sistem pendukung back office back office menggabungkan tenaga kerja dan teknologi untuk memberikan izin, penyelesaian, dan layanan lainnya untuk mendukung transaksi on dan off balance sheet yang mendasari lembaga keuangan. Resiko operasional sebagian terkait dengan resiko teknologi dan dapat muncul ketika teknologi yang ada tidak berfungsi atau sistem pendukung back office rusak. Selanjutnya, sistem pendukung back office menggabungkan tenaga kerja dan teknologi untuk memberikan izin, penyelesaian, dan layanan lainnya yang mendukung transaksi on dan off balance sheet yang mendasari lembaga keuangan. Next. Menurut Hitachi Data System, kegagalan sistem back office biasanya terjadi 4 kali per tahun di rata-rata perusahaan. Waktu pemulihan dari kegagalan sistem rata-rata 12 jam. Serangan teroris di World Trade Center dan Pentagon menciptakan kegagalan sistem back office dengan besaran yang tak terduga. Misalnya, lebih dari seminggu setelah serangan Bank of New York masih mengalami masalah dengan beberapa komunikasi penting, seperti hubungannya dengan Government Securities Clearing Corporation, bagian sentral dari pasar obligasi pemerintah. Meskipun perdagangan akhirnya diposting, klien Bank of New York tidak diberi laporan
seketika tentang posisi mereka. Baru-baru ini, pada tanggal 6 Mei 2010, laporan keuangan melihat perubahan besar dalam nilai pasar dari portofolio investasi mereka karena pasar keuangan mengalami penurunan harga yang singkat namun parah, turun 998 poin atau lebih dari 5% dalam hitungan menit, hanya untuk pulih beberapa saat kemudian. Next. Pada tanggal 21 mundur, Nat. Pada tanggal 21 April 2015, 5 tahun setelah insiden tersebut, Departemen Kehakiman Amerika Serikat atau DOJ menuduh seorang pedagang berjangka frekuensi tinggi di Inggris Raya, Navinder Singh Sarao, dengan memanipulasi pasar saham secara ilegal. Menurut Deutsche, Tuan Sarao menggunakan program perdagangan otomatis untuk memanipulasi pasar untuk E-mini S dan kontrak berjangka P500 atau E-mini S di Chicago Mercantile Exchange atau CME tepat sebelum flash crash. Dia menempatkan ribuan pesanan untuk emis yang rencananya akan dibatalkan nanti. Tuan Sarao diduga menggunakan bentuk spoofing di mana seorang pedagang menempatkan banyak pesanan palsu yang tidak ingin dieksekusi oleh pedagang tersebut. Pemerintah palsu ini dapat memanipulasi harga dengan mengelabui peserta perdagangan lain agar percaya secara salah bahwa ada peningkatan penawaran atau permintaan untuk suatu sekuritas. Pesanan berjumlah sekitar 200 juta dolar taruhan bahwa pasar akan jatuh dan diganti atau dimodifikasi 19.000 kali sebelum dibatalkan. Investigasi Commodity Future Trading Commission atau CFTC menyimpulkan bahwa Tuan Sarao setidaknya secara signifikan bertanggung jawab atas ketidakseimbangan pesanan di pasar derivatif yang mempengaruhi pasar saham dan memperburuk flash crash. Spoofing sekarang dilarang. Next. Risiko teknologi dan operasional terkait erat dan dalam beberapa tahun terakhir telah menimbulkan kekhawatiran besar bagi manajer regulator financial institution. Kontak perspektif industri menunjukkan beberapa masalah yang dipertimbangkan. JP Morgan Chase dalam mengevaluasi risiko teknologi dan operasionalnya. Federal Reserve mengidentifikasi risiko operasional sebagai risiko yang timbul dari potensi sistem informasi yang tidak memadai. Masalah operasional, pelanggaran dalam kontrol internal, penipuan, atau bencana tak terduga yang akan mengakibatkan kerugian tak terduga. Bank for International Settlements atau BIS, organisasi utama bank sentral di ekonomi utama dunia, telah mengidentifikasi risiko operasional termasuk risiko teknologi sebagai risiko kerugian akibat proses internal yang tidak memadai atau gagal. Next. Selanjutnya, ada perspektif industri manajemen risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko kerugian akibat proses atau sistem yang tidak memadai atau gagal atau karena peristiwa eksternal yang tidak terkait dengan pasar maupun kredit. Risiko operasional melekat dalam aktivitas perusahaan dan dapat memanifestasikan dirinya dalam berbagai cara, termasuk tindakan penipuan, gangguan bisnis, perilaku karyawan yang tidak pantas, kegagalan untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku, atau kegagalan vendor untuk melakukan sesuai dengan pengaturan mereka.
Peristiwa ini dapat mengakibatkan kerugian finansial, litigasi, dan denda peraturan, serta kerusakan lain pada firma. Tujuannya adalah menjaga resiko operasional pada tingkat yang sesuai, mengingat kekuatan keuangan perusahaan, karakteristik bisnisnya, pasar tempatnya beroperasi, dan lingkungan persaingan dan peraturan yang menjadi subjeknya. Untuk memantau dan mengendalikan risiko operasional, kantor mempertahankan kerangka kerja manajemen risiko operasional atau ORMF secara keseluruhan yang terdiri dari pengawasan tata kelola, penilaian risiko, pengukuran modal, serta pelaporan dan pemantauan. ORMF dimaksudkan untuk memungkinkan perusahaan berfungsi dengan lingkungan operasional yang sehat dan terkendali dengan baik. Next. Selanjutnya ada pertanggungan. Salah satu cara mitigasi kerugian operasional adalah dengan melalui asuransi yang diselenggarakan oleh firma. Perusahaan membeli asuransi untuk mematuhi undang-undang dan peraturan setempat, misalnya kompensasi pekerja, serta untuk melayani kebutuhan lainnya, misalnya kehilangan properti dan tanggung jawab publik. Asuransi juga dapat diminta oleh pihak ketiga yang berbasis dengan perusahaan. Asuransi yang dibeli ditinjau dan disetujui oleh manajemen senior. Selanjutnya, keamanan cyber. Perusahaan mencurahkan sumber daya yang signifikan untuk memelihara dan memperbarui sistem dan prosesnya secara teratur yang dirancang untuk melindungi keamanan sistem komputer perusahaan, perangkat lunak, jaringan, dan aset teknologi lainnya dari upaya pihak yang tidak berwenang untuk mendapatkan akses ke informasi rahasia. Menghancurkan data, mengganggu atau menurunkan layanan, sabotase sistem, atau menyebabkan kerusakan lainnya. Next. Selanjutnya ada ketahanan bisnis dan teknologi. Program ketahanan global dan manajemen krisis JP Morgan Chase dimaksudkan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk memulihkan fungsi bisnis penting dan aset pendukungnya yaitu staf, teknologi, dan fasilitas. Jika terjadi gangguan bisnis dan untuk tetap mematuhi hukum dan peraturan global yang terkait dengan risiko ketahanan. Program tersebut mencakup data tata kelola perusahaan, kesadaran dan pelatihan, serta inisiatif strategis dan taktis yang bertujuan untuk memastikan bahwa risiko diidentifikasi, dinilai, dan dikelola dengan baik. Perusahaan telah menetapkan pelacakan dan pelaporan rencana ketahanan yang berkonferensif untuk secara proaktif mengantisipasi dan mengelola berbagai keadaan yang berpotensi mengganggu cuaca buruk, pemadaman teknologi dan komunikasi, banjir, penghentian angkutan massal, dan ancaman teroris antara lain. Langkah-langkah ketahanan yang digunakan oleh perusahaan meliputi infrastruktur cadangan untuk pusat data, tenaga kerja yang tersebar secara geografis, fasilitas pemulihan khusus, menyediakan kemampuan teknologi untuk mendukung kapasitas kerja jarak jauh bagi staf yang dipindahkan, dan akomodasi karyawan di lokasi alternatif. Next. Selanjutnya, apa saja sumber resiko operasional? Next. Mengontrol dan mengurangi risiko operasional meningkatkan efisiensi operasional financial institution, seperti yang terlihat pada bagian berikut. Peningkatan efisiensi operasional mengarah pada peningkatan laba bersih, pengembalian aset, dan ukuran kuantitatif lain dari kinerja laporan keuangan. Namun, seperti yang kita lihat di sepanjang bab ini, risiko operasional jauh lebih tidak nyata dan seringkali sulit untuk diukur. Setidaknya ada 5 sumber risiko operasional. Yang pertama ada teknologi, misalnya kegagalan teknologi dan sistem yang memburuk. Yang kedua ada karyawan, misalnya kesalahan manusia dan penipuan internal. Yang ketiga ada hubungan pelanggan, misalnya perselisihan kontrak. Yang keempat ada aset modal, misalnya kehancuran karena kebakaran atau bencana lainnya. Yang kelima ada eksternal, misalnya penipuan eksternal. Next.
Selanjutnya, inovasi, teknologi, dan profitabilitas. Next. Teknologi adalah komputer, audio, dan komunikasi visual, sistem, dan lainnya. Sistem informasi yang dapat diterapkan pada produksi jasa financial institution. Basis teknologi yang efisien untuk financial institution dapat menghasilkan yang pertama turunan biaya dengan menggunakan tenaga kerja dan modal dalam campuran yang lebih efisien. Yang kedua, peningkatan pendapatan dengan memungkinkan beragam layanan keuangan diproduksi atau diinovasi serta dijual kepada pelanggan. Pentingnya biaya operasional financial institution dan efisiensi penggunaan teknologi yang berdampak pada biaya ini secara jelas ditunjukkan oleh fungsi laba yang disederhanakan. Fungsinya itu yaitu penghasilan atau laba sebelum pajak adalah pendapatan bunga dikurang beban bunga, ditambah pendapatan non bunga dikurang dikurang beban non bunga, serta dikurang penyisihan kerugian pinjaman. Next. Next. Next, Nat. Udah. Next. Ini sama slide-nya. Yang ini yang tabel tadi bener. Berikut tabel 17.1 penghasilan dan data lainnya untuk semua bank yang diasuransikan dalam jutaan dolar. Next. 17.1. Memecah data laba bank Amerika Serikat selama periode 1991 sampai 2015 ke dalam berbagai komponen yang mempengaruhi laba. Misalnya, selama kuartal pertama 2015, pendapatan bunga sebesar 107.399 juta US dollar dan beban bunga sebesar 10.047 juta US dollar menghasilkan pendapatan bunga bersih sebesar 97.352 juta US dollar. Namun, bank-bank Amerika Serikat juga memiliki total pendapatan non bunga sebesar 57.921 juta US dollar, termasuk biaya layanan deposito sebesar 7.426 juta US dollar dan beban non bunga sebesar 95.627 juta US dollar, termasuk gaji dan tunjangan karyawan sebesar 46.433 juta US dollar dan biaya bangunan serta peralatan sebesar 10.577 juta US dollar. Dengan demikian, pendapatan non bunga bersih bank adalah sebesar minus 37.706 US dollar. Setelah mempertimbangkan penyisihan kerugian pinjaman sebesar 7.426 juta US dollar, keuntungan sekuritas bersih yaitu sebesar 1.190 juta US dollar. Keuntungan luar biasa lainnya sebesar 22 juta US dollar serta pajak sebesar 16.331 juta US dollar. Laba bersih setelah pajak adalah 37.109 juta US dollar. Menggarisbawahi pentingnya biaya operasional adalah fakta bahwa biaya non bunga berjumlah 952% dari biaya bunga dan 2,5 kali laba bersih dalam 3 bulan pertama tahun 2015. Next. Teknologi penting karena investasi teknologi yang dipilih dengan baik memiliki potensi untuk meningkatkan margin bunga bersih lembaga keuangan atau perbedaan antara pendapatan bunga dan beban bunga.
Oleh karena itu, teknologi dapat secara langsung meningkatkan profitabilitas seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut. Yang pertama ada pendapatan bunga. Dapat meningkat jika financial institution menjual lebih banyak layanan keuangan akibat perkembangan teknologi. Ini mungkin termasuk penjualan silang produk keuangan dengan membuat komputer mengidentifikasi pelanggan dan kemudian memiliki produk layanan keuangan, teller marketing financial institution seperti asuransi jiwa, dan produk bank secara langsung dan melalui internet. Selain itu, janji tambahan pendapatan dari investasi teknologi mendorong peningkatan laju inovasi produk baru dan mendukung peningkatan kualitas layanan dan kenyamanan. Banyak lembaga keuangan menggunakan lembaga teknologi tinggi untuk menentukan bagaimana mereka dapat menjangkau lebih banyak pelanggan dengan lebih banyak produk. Saat jalur pemasaran diidentifikasi dan ditentukan, ide produk baru muncul yang semakin meningkatkan kegunaan produk financial institution bagi pelanggan. Next. Yang kedua ada beban bunga. Da dapat dikurangi jika akses ke pasar untuk kewajiban secara langsung tergantung pada kemampuan teknologi financial institution. Misalnya, Fedwire dan CHIPS atau dua sistem transfer kawat yang dibahas pada bab ini, menghubungkan pasar pinjaman antar bank domestik dan internasional. Mereka didasarkan pada sistem jaringan komputer yang saling terkait. Selain itu, kemampuan financial institution untuk memulai dan menjual kertas komersial semakin didorong oleh komputer. Dengan demikian, kegagalan untuk berinvestasi dalam teknologi yang dapat mengunci laporan keuangan dari pasar pendanaan dengan biaya lebih rendah. Yang ketiga, biaya non-bunga. Dapat dikurangi jika pengumpulan dan penyimpanan pelanggan informasi publik serta pemrosesan dan penyelesaian berbagai produk keuangan berbasis komputer daripada berbasis kertas. Hal ini terutama berlaku untuk aktivitas back office terkait keamanan. Next. Yang keempat ada penghasilan lain. Meningkat ketika biaya layanan finansial institution, terutama yang berasal dari luar kegiatan neraca terkait dengan kualitas teknologi finansial institution. Misalnya letter of credit, sekarang umumnya dibuat secara elektronik oleh pelanggan. Swap, cup, opsi, dan turunan kompleks lainnya biasanya diperdagangkan, dilacak, dan dinilai menggunakan komputer dan algoritma canggih. Lembaga keuangan tidak dapat menawarkan produk turunan inovatif kepada pelanggan tanpa investasi pada teknologi informasi yang sesuai. Selanjutnya, teknologi baru yang telah menghasilkan evolusi sistem pembayaran Amerika Serikat AS dan internasional yang telah meningkatkan jumlah pendapatan biaya atau pendapatan non-bunga sebagai persentase dari total pendapatan operasional atau pendapatan bunga ditambah pendapatan non-bunga untuk financial institution. Misalnya mengacu pada tabel 17.1, kita melihat bahwa pendapatan non-bunga sebagai persentase dari total pendapatan operasional adalah 17,11% pada tahun 1991 dan meningkat menjadi 35,04% pada tahun 2015. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Eka Setiawati. Selanjutnya, dampak teknologi terhadap produksi jasa keuangan, grosir, dan eceran. Next. Next, Nat. Pelayanan keuangan grosir. Mungkin area terpenting di mana teknologi berdampak pada layanan penghasilan grosir atau korporat adalah kemampuan LK untuk menyediakan manajemen kas atau layanan model kerja. Layanan manajemen kas mencakup layanan yang dirancang untuk mengumpulkan, mencairkan, dan mentransfer dana pada basis lokal, regional, nasional, atau internasional, dan untuk memberikan informasi tentang lokasi dan status dana tersebut. Kebutuhan layanan manajemen kas sebagian besar dihasilkan dari yang pertama, pengakuan perusahaan bahwa kelebihan saldo kas mengakibatkan biaya peruang yang signifikan karena bunga yang hilang, dan yang kedua, kebutuhan perusahaan untuk mengetahui posisi kas atau model kerja secara real time. Baru-baru ini, LK telah menggunakan investasi teknologi mereka sendiri untuk membantu pelanggan korporat meningkatkan efisiensi dengan menggabungkan teknologi ke dalam bisnis mereka. Next.
Yang pertama, akun pengeluaran terkendali. Fitur akun yang dibuat di pagi hampir semua pembayaran harus dilakukan oleh pelanggan pada hari tertentu. Financial institution memberikan tahu klien korporat tentang total dana yang diperlukan untuk memenuhi pencairan dan transfer. Klien mentransfer jumlah yang diperlukan. Rekening giro ini didebit lebih awal setiap hari sehingga perusahaan dapat memperoleh wawasan awal tentang posisi kas bersih mereka. Yang kedua, rekonsiliasi akun, sebuah fitur pemeriksaan yang mencatat di mana dari perusahaan cetak telah dibayar oleh financial institution. Yang ketiga, kotak kunci grosir dan elektronik. Layanan pengumpulan terpusat atau online untuk pembayaran perusahaan yang digunakan untuk mengurangi keterlambatan dalam clearing check atau mengambang. Dalam peraturan kotak kunci yang khas, financial institution lokal memasang kotak kunci di kantor pos untuk klien korporat yang berlokasi di luar area. Pelanggan lokal mengirimkan pembayaran ke kotak penyimpanan daripada ke kantor pusat perusahaan di luar kota. Financial institution mengumpulkan cek ini beberapa kali per hari dan menyetorkannya langsung ke rekening pelanggan. Rincian transaksi ditransfer ke klien korporat dengan kotak kunci elektronik. Financial institution menerima pembayaran online untuk utilitas publik dan klien korporat serupa. Next. Yang keempat, konsentrasi dana. Mengalihkan dana dari rekening di sejumlah besar LK atau cabang ke beberapa akun terpusat di satu financial institution. Yang kelima, transfer dana elektronik, termasuk pembayaran semacam melalui CHIPS atau Fedwire, pembayaran gaji atau dividen otomatis melalui lembaga clearing otomatis atau ACH, dan transmisi otomatis pesan pembayaran oleh SWIFT, layanan pesan elektronik internasional dimiliki dan dioperasikan oleh LK Amerika Serikat dan Eropa yang menginstruksikan LK untuk melakukan pembayaran tertentu. Keenam, layanan setoran cek. Encoding mendukung microfilming dan penanganan custom check. Yang ketujuh, inisiasi surat kredit secara elektronik. Memungkinkan pelanggan dalam jaringan untuk mengakses financial institution komputer untuk memulai letter of credit. Yang kedelapan, perangkat lunak manajemen keuangan. Memungkinkan manajemen yang efisien dari banyak arus portofolio rensi dan sekuritas untuk tujuan perdagangan dan investasi. Next. 9. Pertukaran data elektronik. Pertukaran informasi terstruktur dari satu aplikasi komputer ke aplikasi lain dengan cara elektronik dan dengan campur tangan manusia seminimal mungkin. Pertukaran data elektronik memungkinkan bisnis untuk mentransfer dan mentransaksikan faktur, pesanan pembelian, dan pemberitahuan pengiriman secara otomatis menggunakan financial institution sebagai lembaga clearing. 10. Penagihan elektronik. Menyediakan layanan presentasi dan penagihan untuk perusahaan yang mengirimkan sejumlah besar tagihan berulang. LK menggabungkan kemampuan email dari internet untuk mengirimkan tagihan dengan kemampuannya untuk memproses pembayaran secara elektronik melalui jaringan pembayaran antar bank. Next. 11. Verifikasi identitas. Dengan menggunakan teknologi enkripsi, LK mengesahkan identitas pemegang rekening mereka sendiri dan berfungsi sebagai perantara yang melaluinya pelanggan bisnis mereka dapat memverifikasi identitas pemegang rekening di LK lain. Setelah serangan teroris 11 September 2001, beberapa legislator menyerukan pembatasan teknologi enkripsi kecuali mengizinkan penegakan hukum mengakses data yang dikodekan. 12. Bantuan untuk usaha kecil masuk ke e-commerce. Membantu perusahaan kecil dalam menyiapkan infrastruktur situs web interaktif dan kemampuan pembayaran untuk terlibat dalam e-niaga. Next. 13. Teknologi menghadapi pelanggan online. Teknologi yang memungkinkan klien bisnis, financial institution, menjangkau pelayanan mereka secara lebih individual dan efisien
di seluruh saluran online. Misalnya, memberi pelanggan bisnis teknologi untuk memindai cek dan menyimpan gambar secara online atau kemampuan untuk menyediakan aplikasi online dan seluler. 14. Komputasi awan. Teknologi yang memungkinkan klien bisnis untuk masuk ke financial institution, menyediakan layanan berbasis web yang menghosting semua perangkat lunak yang dibutuhkan klien bisnis, mulai dari email hingga pengolah kata hingga program analisis data yang kompleks. 15. Fasilitasi bisnis ke bisnis, e-commerce. Beberapa LK terbesar telah mulai menawarkan teknologi untuk perdagangan bisnis ke bisnis elektronik kepada perusahaan. LK pada dasarnya melakukan otomatisasi seluruh arus informasi yang terkait dengan pengadaan dan distribusi barang dan jasa antar bisnis. Next. Selanjutnya ada layanan keuangan retail. Pelanggan retail menuntut efisiensi dan fleksibilitas dalam transaksi keuangan mereka. Hanya menggunakan cek atau memegang uang tunai seringkali lebih mahal dan memakan waktu daripada menggunakan teknologi pembayaran elektronik berorientasi retail dan internet. Selanjutnya, perdagangan sekuritas semakin bergerak menuju platform elektronik yang tidak terikat pada lokasi tertentu. Jaringan perdagangan elektronik telah menurunkan biaya perdagangan dan memungkinkan penentuan harga yang lebih baik. Beberapa inovasi produk pelanggan retail yang paling penting antara lain. Next. Persyaratan teknologi lanjutan. Layanan yang baru saja disebutkan membutuhkan LK untuk terus memperbarui dan mengintegrasikan infrastruktur teknologi. Beberapa kemajuan teknologi khusus yang harus dihadapi LK meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, integrasi teknologi online, seluler, dan tablet. Sebagai penghasil pendapatan, LK menyambut saluran seluler dan tablet untuk menarik dan melayani pelanggan, sementara pada saat yang sama terus mendukung teknologi lama perbankan online. Namun LK belum sepenuhnya mengintegrasikan teknologi yang digunakan untuk berbagai metode e-banking. Teknologi canggih membutuhkan LK untuk mengembangkan satu teknologi untuk menjalankan semua saluran e-banking ini. Serangkaian teknologi yang saling terhubung akan membuat aplikasi seluler dan tablet serta pengembangan online lebih mudah dikelola oleh bank dan akan menurunkan biaya operasi mereka untuk LK. Next. Kedua, penyediaan informasi bisnis multi-channel yang terintegrasi. Untuk meningkatkan efisiensi, menurunkan biaya pengoperasian, dan memenuhi peraturan, LK memerlukan teknologi canggih yang memungkinkan peningkatan metode pengumpulan dan pelaporan data. Sebagian besar LK beroperasi menggunakan beberapa sistem back office yang tidak terintegrasi. Faktanya, data pelanggan di seluruh FI seringkali dikelola dan dilayani oleh beberapa unit bisnis dengan financial institution atau bahkan oleh pengelola data dari luar. Teknologi canggih memerlukan integrasi beberapa saluran penjualan dan layanan pelanggan ke dalam satu proses bisnis yang memungkinkan untuk berbagai dan kolaborasi informasi di seluruh unit organisasi dalam financial institution. Teknologi canggih dalam perbankan juga memberikan karyawan financial institution akses yang terorganisir dan tepat waktu ke informasi yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka secara efektif dan efisien. Next. Ketiga, komputasi awan. LK menggunakan cloud computing untuk mendukung aktivitas bisnis mereka sendiri, alih-alih menjalankan aplikasi perangkat lunak di komputer internal dengan staf untuk mendukungnya. Mereka dijalankan di jaringan komputer yang berbentuk cloud. Sistem komputasi awan memungkinkan pengurangan yang signifikan dalam beban kerja dan biaya operasional karyawan terkait teknologi. Financial institution hanya membutuhkan komputer yang memiliki perangkat lunak antarmuka yang memungkinkan akses ke cloud yang dapat sesederhana browser web. Yang keempat,
Peningkatan ketergantungan pada pusat pesan untuk menggantikan komunikasi email. Financial institution memiliki email yang benar-benar ditinggalkan untuk setiap komunikasi pelanggan yang berisi informasi sensitif atau pribadi. Mengganti email adalah pusat pesan. Pusat pesan ini adalah portal web khusus yang disiapkan untuk komunikasi aman antara financial institution dan pelanggannya. Meningkatnya insiden penipuan phishing email yang menargetkan pelanggan financial institution mempersulit pelanggan financial institution untuk membedakan antara email yang sah dari financial institution mereka dan email phishing. Next. Demikian pula, karyawan financial institution menjadi target penyerang tingkat lanjut yang menggunakan penipuan phishing untuk mengkompromikan financial institution. Untuk menghindari masalah keamanan ini, financial institution menggunakan teknologi pusat pesan untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Yang kelima, teknologi yang digunakan untuk masalah keamanan. Dengan demikian, LK semakin membutuhkan sistem manajemen risiko berbasis teknologi. Teknologi semacam itu membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas upaya pemantauan keamanan menggunakan komputer daripada proses manual yang padat waktu dan tenaga untuk mendeteksi pencurian, penipuan, dan aktivitas ilegal lainnya. Dengan menangkap dan merekam data secara elektronik di seluruh financial institution, pendekatan teknologi otomatis untuk masalah keamanan dapat memperingatkan financial institution terhadap ancaman dengan lebih cepat. Sistem seperti itu juga dapat melacak jejak aktivitas yang ditandai untuk menyederhanakan proses investigasi dan pengurangan kerugian dan mengurangi kerugian. Penggunaan teknologi untuk mengidentifikasi masalah keamanan juga memungkinkan LK menilai risiko secara lebih komprehensif di seluruh LK dan secara terintegrasi. Next. 6. Pencadangan data dan pemulihan bencana. Luasnya penggunaan teknologi canggih oleh financial institution menciptakan kebutuhan akan sistem pencadangan data yang digunakan untuk menyimpan salinan semua data penting setidaknya setiap hari. Dengan mencadangkan datanya, financial institution dapat memulihkan data secara hampir lengkap dan cepat jika terjadi bencana penghapusan data, korupsi, atau penipuan. Sistem pencadangan data memungkinkan financial institution untuk mengunggah setidaknya satu salinan file dan data ke server jarak jauh yang disimpan dan diakses secara online dan dilindungi dari apapun yang dapat membahayakan file ini. File yang di-backup umumnya disimpan di lokasi rahasia yang jauh dari lokasi cabang atau bisnis financial institution. Jadi, jika bencana terjadi di satu bagian dunia, financial institution memiliki datanya di lokasi yang tidak terpengaruh. Untuk financial institution besar, persyaratan penyimpanan cadangan data sangat besar. Dengan demikian, pengaturan ruang penyimpanan dan pengelolaan proses pencadangan merupakan aktivitas yang rumit. Next. Pengaruh teknologi terhadap pendapatan dan biaya. Kemajuan teknologi memungkinkan LK untuk menawarkan produk tersebut kepada pelanggannya yang berpotensi memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Investasi sumber daya dalam banyak produk ini berisiko bagaimanapun karena inovasi produk mungkin gagal untuk menarik bisnis yang cukup relatif terhadap pengeluaran kas awal dan biaya masa depan. Terkait dengan investasi ini, setelah mereka berada di tempat, dalam terminologi keuangan, sejumlah inovasi produk berbasis teknologi bisa jadi negatif. Proyek nilai sekarang bersih karena ketidakpastian atas pendapatan dan biaya dan seberapa cepat saingan akan meniru atau menyalin inovasi apapun. Faktor lainnya adalah konflik agenan, di mana manajer melakukan investasi berorientasi pertumbuhan untuk meningkatkan ukuran LK. Investasi semacam itu mungkin tidak konsisten dengan tujuan memaksimalkan nilai pemegang saham.
Akibatnya, kerugian atas inovasi teknologi dan teknologi baru dapat melemahkan financial institution karena sumber daya modal yang langka diinvestasikan dalam produk yang menurunkan nilai. Next. Teknik penganggaran modal standar dapat diterapkan pada inovasi teknologi dan produk financial institution baru. LO sama dengan L0 sama dengan pengeluaran modal untuk mengembangkan inovasi atau produk pada waktu 0. RI yaitu pendapatan bersih yang diharapkan atau arus kas yang dari penjualan produk di tahun-tahun mendatang. D yaitu tingkat diskonto financial institution mencerminkan biaya modal yang disesuaikan dengan risiko. Dengan demikian, proyek nilai sekarang bersih atau NPV negatif akan dihasilkan jika I0 lebih besar daripada R1 per 1 plus D plus titik-titik plus Rn per 1 plus D pangkat N. Next. Jelas profitabilitas dari setiap inovasi produk berhubungan negatif dengan ukuran biaya awal dan biaya pengembangan I0 dan biaya modal FID dan berhubungan positif dengan ukuran aliran arus kas bersih yang diharapkan RI dari menjual layanan. Hal ini mengarahkan seseorang untuk mempertimbangkan apakah tersedia bukti langsung atau tidak langsung yang menunjukkan apakah investasi teknologi untuk memperbarui struktur operasional LK telah meningkatkan pendapatan atau menurunkan biaya. Sebagian besar, bukti langsung atau tidak langsung berkaitan dengan efek ukuran pada biaya operasi perusahaan keuangan. Memang, financial institution terbesar tampaknya berinvestasi pada banyak di TI dan inovasi teknologi lainnya. Next. Teknologi dan pendapatan. Salah satu manfaat potensial dari teknologi adalah memungkinkan FI untuk memasarkan silang produk baru dan yang sudah ada kepada pelanggan. Penjualan bersama tersebut tidak mengharuskan FI untuk memproduksi semua layanan yang dijual di cabang atau outlet layanan keuangan yang sama. Akibatnya, pendapatan bunga dan non-bunga per dolar aset meningkat dan pengembalian aset meningkat. Misalnya, sebuah bank komersial dapat bekerja sama dengan perusahaan asuransi untuk bersama-sama memasarkan pinjaman, kartu kredit, dan produk asuransi satu sama lain. Next. Teknologi juga meningkatkan laju inovasi produk keuangan baru. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak kegagalan serta keberhasilan penting telah terjadi. Misalnya, meskipun investasi besar oleh bank, inovasi produk seperti pos atau kartu debit pada awalnya lambat untuk mendapatkan pasar yang cukup besar di Amerika Serikat. Di sisi lain, perdagangan sekuritas elektronik pembayaran tagihan melalui internet dan penggunaan debit dan kredit yang telah diotorisasi sebelumnya, termasuk sistem penggajian langsung telah terbukti menjadi area dengan pertumbuhan tinggi di LK. Akhirnya tidak bisa mengabaikan masalah kualitas pelayanan dan kenyamanan. Misalnya, sementara ATM dan perbankan internet berpotensi menurunkan biaya operasional FI dibandingkan dengan mempekerjakan teller layanan penuh. Ketidakmampuan mesin untuk menjawab kekhawatiran dan pertanyaan pelanggan secara fleksibel dapat membuat pelanggan retail menjauh. Kerugian pendapatan dapat menetralkan efek penghematan biaya. Pelanggan masih ingin berinteraksi dengan seseorang untuk banyak transaksi. Next. Kelangsungan hidup bank-bank kecil dalam menghadapi pertumbuhan cabang nasional mungkin sebagian karena keyakinan pelanggan bahwa kualitas layanan secara keseluruhan lebih tinggi dengan teller dan memberikan sentuhan manusia daripada perbankan internet dan ATM yang lebih umum di bank-bank besar. Selanjutnya, jenis layanan pelanggan baru akan dibutuhkan pelanggan memerlukan dukungan yang cepat
dan terinformasi dengan baik tentang masalah teknis dengan mereka semakin sering menjalankan bisnis keuangan secara elektronik. Pelanggan FI dapat diusir jika mereka menerima kualitas layanan yang buruk dari staf call center daripada dapat menghubungi eksekutif cabang secara langsung. Next. Teknologi dan biaya. Secara tradisional, LK telah menganggap manfaat utama dari kemajuan teknologi berada di sisi biaya daripada sisi pendapatan. Setelah tinjauan teoretis tentang bagaimana teknologi mempengaruhi biaya FI secara menguntungkan atau tidak menguntungkan. Teknologi dapat mempengaruhi struktur biaya FI dengan memungkinkannya mengeksploitasi skala ekonomi atau ruang lingkup ekonomi. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nadia Aksa. Selanjutnya ada skala ekonomi. Ketika perusahaan keuangan menjadi lebih besar, potensi skala dan rangkaian teknologi di mana mereka dapat berinvestasi umumnya meluas. Seperti disebut di atas, lembaga keuangan terbesar melakukan pengeluaran terbesar untuk inovasi terkait teknologi. Jika teknologi yang ditingkatkan atau diperbaiki menurunkan biaya, rata-rata produk jasa keuangan LK yang lebih besar mungkin memiliki skala ekonomi keuntungan atas perusahaan keuangan yang lebih kecil. Skala ekonomis menyirat bahwa unit atau biaya rata-rata untuk menghasilkan jasa FI secara agregat atau beberapa jasa tertentu seperti simpanan atau pinjaman turun ketika ukuran FI bertambah. Dengan demikian biaya non-bunga per dolar aset turun dan laba atas laba dan laba atas aset meningkat. Menunjukkan skala ekonomi untuk 3 FI dengan ukuran berbeda. Biaya rata-rata untuk menghasilkan output jasa keuangan financial institution diukur sebagai ACI sama dengan TCI per SI. ACI adalah biaya rata-rata dari FI, TCI adalah total biaya dari FI, SI itu ukuran FI diukur dengan aset on dan off balance sheet deposito atau pinjaman. Pada gambar di bawah ini menunjukkan memiliki biaya rata-rata produksi jasa keuangan yang lebih rendah daripada perusahaan kecil B dan A. Ini berarti bahwa pada harga berapapun untuk produk perusahaan jasa keuangan, perusahaan C dapat memperoleh laba lebih besar daripada B atau A. Sebagai alternatif, perusahaan C dapat melemahkan B dan A dalam harga dan berpotensi memperoleh pangsa pasar yang lebih besar. Untuk gambar di bawah ini, hipotesis AC kurva sebelum inovasi teknologi yang mengurangi biaya, AC2 mencerminkan efek penurunan biaya dan teknologi pada FI dari semua ukuran, tetapi dengan manfaat terbesar yang diperoleh dari ukuran terbesar. Regulator harus memperhatikan skala ekonomi karena jika benar bahwa perusahaan besar memiliki biaya operasi yang lebih rendah, kebijakan pembatasan merger memungkinkan kontraproduktif karena manfaat sosial mungkin lebih besar daripada biaya soal sosial manager. Seperti disebutkan sebelumnya, investasi teknologi beresiko. Jika pendapatan masa depan mereka tidak menutupi biaya pengembangan, mereka mengurangi nilai FI dan kekayaan bersihnya kepada pemilik FI. Di sisi biaya, investasi berskala besar dapat mengakibatkan masalah kelebihan kapasitas dan masalah integrasi serta kelebihan biaya dan masalah pengendalian biaya. Kemudian LK kecil dengan sistem komputer yang sederhana dan mudah dikelola, dan atau waktu sewa pada komputer LK besar tanpa menanggung biaya pemasangan dan pemeliharaan tetap mungkin memiliki keunggulan biaya rata-rata. Selanjutnya ada ruang lingkup ekonomi. Sementara investasi teknologi mungkin memiliki efek positif atau negatif pada FI secara umum, dan efek ini mungkin berbeda di seluruh FI dengan ukuran yang berbeda. Teknologi cenderung diterapkan lebih banyak di beberapa area produk daripada yang lain. Artinya, LK adalah perusahaan multiproduk yang memproduksi jasa yang melibatkan kebutuhan teknologi yang berbeda. Secara khusus, komputerisasi memungkinkan penyimpanan dan penggunaan bersama informasi penting tentang pelanggan dan kebutuhan mereka. Sederhana,
Skala ekonomi konsep ini mengabaikan hubungan timbal balik antara produk dan kebersamaan dalam biaya produksi produk keuangan, secara khusus kemampuan LK untuk menghasilkan penghematan biaya sinergi melalui penggunaan input bersama dalam memproduksi banyak produk disebut ruang lingkup ekonomi sebagai lawan dari skala ekonomi. Namun, disekonomis ruang lingkup mungkin terjadi sebagai gantinya. LK dapat menemukan biaya yang sebenarnya lebih tinggi daripada produksi bersama layanan daripada diproduksi secara mandiri. Misalnya LK membeli beberapa teknologi berbasis informasi yang sangat terspesialisasi untuk memudahkan fungsi produk dan pemrosesan pinjaman. FI dapat menggunakan kelebihan kapasitas yang dimiliki sistem ini di area layanan lainnya. Namun, proses ini bisa menjadi teknologi relatif tidak efisien untuk area layanan lain dan dapat menambah biaya produksi secara keseluruhan dibanding dengan menggunakan teknologi khusus untuk setiap area layanan atau produk. Selanjutnya ada teknologi and the evolution of the payment system. Di sini ada US Cashless Payment System, volume, value, and average transaction amount. Dilihat dari 2011, volumenya meningkat di tahun 2014 yang dari tadinya 106,3 billions menjadi 123,1 billions. Value-nya juga meningkat dari 71.000 billions menjadi 166.403 billion. Ini untuk worldwide cashless payment system juga meningkat angkanya. Untuk lebih memahami sifat perubahan sistem pembayaran Amerika Serikat, dapat dilihat dari tabel sebelumnya. Tahun 2014, cek menyumbang 16,3% dari transaksi non-tunai, ini mewakili 14,5% dan dari nilai dolar dari transaksi non-tunai. Transfer debit dan kredit masing-masing mewakili 11,1% dan 7,3% dari transaksi non-tunai dan 38,0% dan 44,6% dari nilai dolar dari transaksi. Kartu kredit mencakup 68,4% dari semua transaksi, tetapi hanya 2,9% dari nilai dolar transaksi non-tunai. Cek menulis meletakkan dasar e-money. Ketika cek ditulis dan diberikan kepada seseorang dengan rekening di bank yang berbeda, bank tidak mentransfer mata uang. Sebaliknya, bank menggunakan transfer dana elektronik. E-money menghapus perantara. Fungsi e-money adalah untuk memfasilitasi transaksi di internet. Banyak dari transaksi ini mungkin bernilai kecil dan tidak akan menghemat biaya melalui media pembayaran dan seperti kartu kredit. Selanjutnya, e-money mengglobalisasi ekonomi karena uang dapat dimuat ke dalam dompet dunia maya dalam mata uang apapun yang diinginkan. Pedagang dapat menerima jumlah dan mata uang apapun dan mengubahnya menjadi mata uang lokal saat uang tunai diunggah ke rekening bank. Uang dimasukkan ke kartu pintar dan dompet elektronik digunakan untuk memindahkan uang ke kartu pintar lain atau langsung ke sistem online. Intinya, transfer uang elektronik menggabungkan keunggulan metode transaksi lainnya. Mereka ini mirip dengan kartu debit atau kredit, tetapi memungkinkan individu untuk melakukan transaksi secara langsung satu sama lain. Seperti cek pribadi, mereka layak untuk transaksi yang sangat kecil. Freight-Fire adalah jaringan transfer kawat yang menghubungkan sekitar 9.300 LK domestik dengan Federal Reserve System. Bank menggunakan jaringan ini untuk melakukan pembayaran simpanan dan pinjaman untuk mentransfer sekuritas entry buku di antara mereka sendiri dan untuk bertindak sebagai agen pembayaran atas nama pelanggan korporat besar termasuk perusahaan jasa keuangan lainnya. CHIPS adalah jaringan pembayaran yang dioperasikan secara pribadi. Inti dari sistem CHIPS ada sekitar 50 bank besar Amerika Serikat dan asing yang bertindak sebagai bank koresponden untuk sejumlah besar bank domestik dan internasional dalam clearing sebagian besar pembayaran internasional seperti valuta asing, pinjaman euro dolar, sertifikat deposito. Kedua jaringan transfer kabel ini tumbuh sekitar 10% per tahun. Selanjutnya ada resiko yang timbul dari sistem pembayaran transfer elektronik. Ada 6 resiko penting yang muncul seiring dengan pertumbuhan sistem wire transfer.
Yang pertama ada risiko cerukan siang hari. Gambar di samping ini menunjukkan pola harian umum transfer pembayaran kawat. Bersih pesan pembayaran dikirim atau debit dikurangi dengan pembayaran diterima atau kredit. Untuk bank pusat, uang besar yang menggunakan Fed wire atau jaringan transfer kawat Federal Reserve. Berdasarkan peraturan saat ini, posisi cadangan akhir hari bank anggota tidak boleh negatif, namun apa yang benar, penghujung hari tidak benar di siang hari, yaitu the Fed mengizinkan bank untuk beroperasi secara real time, serukan siang hari atau saldo intraday negatif pada akun cadangan mereka. Saldo cadangan negatif ini terjadi di bawah sistem pembayaran saat ini karena bank besar dan pelanggan mereka sering mengirimnya pesan pembayaran untuk melunasi pinjaman semalam dan melakukan pembayaran bunga di awal hari perbankan dan meminjamkan dana serta menerima pesan pembayaran menjelang akhir hari perbankan. Untuk periode siang hari, bank sering menjalankan serukan siang hari pada rekening cadangan mereka di The Fed dengan membuat pesan arus keluar pembayaran mereka lebih pesan arus masuk pembayaran mereka. Akibatnya Fed secara implisit meminjamkan bank dalam cadangan harian. Pada chips, aliran pembayaran bersih seringkali mencerminkan pola harian yang mirip dengan gambar sebelumnya, kecuali bahwa sebagai sistem penyelesaian bersih murni milik pribadi, posisi awal hari harus 0 untuk semua bank. Seperti di Fedwire, bank-bank besar sering menjalankan cerukan di siang hari, tetapi ini umumnya lebih besar dan lebih jelas di pagi hari daripada Wetfire. Chips tidak membebankan biaya eksplisit kepada bank untuk menjalankan cerukan siang hari, tetapi memperlakukan kegagalan bank untuk melunasi pada akhir hari secara berbeda dari yang dilakukan Fedwire. Di Fedwire, semua pembayaran menggunakan dana yang baik, artinya Fed menjamin fasilitas setiap transfer kawat yang dilakukannya. Sebaliknya, pada chips dana 3 miliar disediakan untuk menutupi transaksi pembayaran setiap hari. Tarif tahunan diubah menjadi tarif tahunan efektif dengan mengalihkan dengan pecahan hari Fedwire dijadwalkan buka saat ini 21,5 jam dari 24 atau 21,5 per 24. Dengan demikian tarif tahunan efektif saat ini dikenakan untuk cerukan adalah 44,79 basis point, yaitu 50 basis point dikali 21,5 per 24 jam. Tarif efektif diubah menjadi tarif harian efektif dengan dikalikannya dengan 1 per 360. BIS yang menyadari potensi keparahan risiko likuiditas intraday memberikan panduan bagi bank dalam pengelolaan risiko ini. The BIS Principle 8 of the Sound Principle for Sound Liquidity Risk Management and Supervision berfokus secara khusus pada risiko likuiditas intraday dan mengatakan bank harus secara aktif mengelola posisi dari risiko likuiditas intraday untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Askia. Yang kedua ada resiko transfer teknologi internasional. Amerika Serikat berada di garis depan dalam melakukan investasi teknologi dan inovasi layanan keuangan dalam sistem pembayaran. Memang dunia melihat inovasi dan kewirausahaan Amerika dalam membangun teknologi dan layanan perbankan baru, dua area di mana Amerika Serikat memimpin dunia, untuk menarik pelanggan baru. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan jasa keuangan Amerika Serikat seringkali tidak dapat mentransfer inovasi teknologi domestik mereka secara menguntungkan ke pasar internasional untuk mendapatkan keunggulan kompetitif, setidaknya dalam jangka pendek. Sebaliknya, perusahaan jasa keuangan asing yang memasuki pasar AS memperoleh akses langsung dan pengetahuan tentang produk berbasis teknologi AS dengan biaya yang sangat rendah. Misalnya, sejak disahkannya Undang-Undang Perbankan Internasional tahun 78, bank asing memiliki akses langsung ke Fedwire Amerika Serikat. Next. Yang ketiga, resiko kejahatan dan penipuan.
meningkatnya penggantian cek dan uang tunai melalui transfer kawat sebagai metode pembayaran atau pertukaran telah menghasilkan peningkatan efisiensi pelaksanaan transaksi, namun juga menimbulkan masalah baru terkait pencurian, pengintaian data, dan kejahatan kera putih, karena sejumlah besar ditransfer melalui jaringan kabel setiap hari, dan beberapa pegawai bank memiliki pengetahuan khusus tentang nomor identifikasi pribadi atau PIN dan kode masuk lainnya. Insentif untuk kejahatan kera putih tampaknya meningkat. Selain itu, terdapat masalah keamanan yang cukup besar dalam upaya mengembangkan internet sebagai bentuk sistem pembayaran elektronik. Memang kejahatan dunia maya telah melampaui perdagangan obat-obatan terlarang dalam nilai dolar. Oleh karena itu, lembaga keuangan khawatir tentang detail kartu kredit atau debit terbuka di internet. Next. Versi pembayaran elektronik apapun melalui internet tidak hanya harus memenuhi persyaratan pengakuan dan penerimaan yang terkait dengan uang tunai fisik, tetapi juga menyediakan tingkat keamanan tinggi yang sama seperti yang dituntut dari pembayaran tunai, tetapi tidak dapat dijamin oleh internet itu sendiri. Selanjutnya, hukuman untuk kejahatan dunia maya meningkat dan keamanan data di AI juga muncul. Kongres Amerika Serikat mengesahkan Undang-Undang Patriot Amerika Serikat tahun 2001. Undang-undang tersebut berisi jumlah amandemen khusus terhadap undang-undang pidana yang dirancang untuk merampingkan deteksi dini dan penyelidikan atas dugaan aktivitas teroris yang dilakukan melalui lembaga keuangan. Di masa mendatang, lebih banyak sumber daya bank dan aturan harus dihabiskan untuk pengawasan dan pemantauan karyawan, serta untuk mengembangkan kode entry yang aman dan tidak dapat dipecahkan ke rekening transfer kawat, terutama karena sejumlah negara telah mengesahkan undang-undang privasi data. Next. Yang keempat ada resiko regulasi. Peningkatan jaringan komputer dan telekomunikasi LK juga meningkatkan kekuatan LK. Secara efektif membantu penghindaran peraturan. Dengan demikian, seperti yang tersirat sebelumnya, regulasi tidak hanya dapat mempengaruhi profitabilitas inovasi teknologi, tetapi juga dapat memacu atau menghambat laju dan jenis inovasi. Misalnya, banyak negara bagian Amerika Serikat memberlakukan plafon riba pada LK. Plafon riba menempatkan batasan dan kontrol pada biaya dan suku bunga yang dapat dikenakan oleh banyak LK pada kartu kredit, pinjaman konsumen, dan hipotek tempat tinggal, karena operasi kartu kredit sangat berbasis komunikasi dan tidak perlu berlokasi langsung di pasar FI. Dua negara bagian yang kini mendominasi pasar kartu kredit adalah South Dakota dan Delaware. Kedua negara ini termasuk yang paling liberal dalam hal peraturan biaya kartu kredit dan suku bunga riba. Next. Penggunaan jaringan telekomunikasi dan peningkatan teknologi telah mengubah, mungkin tidak dapat diubah, keseimbangan kekuatan antara LK multinasional besar dan pemerintah, baik lokal maupun nasional, mendukung yang pertama. Pergeseran kekuatan seperti itu dapat menciptakan insentif bagi negara-negara untuk menurunkan peraturan mereka untuk menarik pendatang, yaitu pergeseran tersebut dapat meningkatkan insentif untuk deregulasi kompetitif. Tren ini mungkin berpotensi untuk mendestabilisasi pasar dalam jasa keuangan dengan regulator terlemah yang menarik sebagian besar pendatang. Next. Yang kelima ada penghindaran pajak.
Perkembangan jaringan kabel internasional serta jaringan perusahaan jasa keuangan internasional telah memungkinkan LK untuk mengalihkan dana dan keuntungan dengan menggunakan mekanisme penentuan harga internal, sehingga meminimalkan beban pajak Amerika Serikat secara keseluruhan dan memaksimalkan kredit pajak luar negeri mereka. Next. Yang keenam ada resiko persaingan. Karena jasa keuangan menjadi lebih berbasis teknologi, mereka semakin bersaing dengan pemasok jasa keuangan non-tradisional. Misalnya selain menawarkan kartu kreditnya sendiri yang disempurnakan untuk bersaing dengan kartu kredit yang disediakan oleh bank, AT&T memiliki perusahaan keuangan. Juga begitu didirikan, perusahaan non-keuangan dapat dengan mudah membeli teknologi layanan keuangan. Next. Selanjutnya akan membahas risiko operasional lainnya. Next. Sementara risiko teknologi menjadi semakin penting bagi profitabilitas dan risiko LK. Itu bukan satu-satunya sumber risiko operasional. Memang penelitian telah menemukan bahwa dampak risiko operasional seperti penggelapan dan penipuan pinjaman pada nilai pasar perusahaan jauh melebihi sebanyak 12 kali biaya sebenarnya. Di awal bab ini udah ada 4 sumber risiko operasional lainnya. Itu ada karyawan, hubungan pelanggan, aset modal, dan risiko eksternal. Misalnya risiko karyawan itu meliputi perputaran karyawan, pencurian, dan penipuan, serta kesalahan pemrograman oleh karyawan. Next. Ini ada sumber risiko. Ada risiko karyawan, itu masalah spesifiknya pergantian karyawan, risiko personal kunci, ada risiko teknologi, itu kesalahan pemrograman, terus ada risiko pelanggan, itu ada ketidaksepakatan kontrak, ada risiko aset modal, itu ada biaya operasional, dan risiko eksternal itu contohnya penipuan eksternal. Next. Next. Upaya manajemen risiko tentu saja merugikan sebelum. Next. Ya, merugikan FI. Semakin besar komitmen sumber daya terhadap upaya manajemen risiko, semakin rendah biaya akibat risiko operasional. Namun, sumber daya yang dihabiskan untuk mencegah biaya risiko operasional pada beberapa titik mungkin lebih besar daripada biaya risiko itu sendiri. Dalam memaksimalkan keuntungan dan nilai, LK akan berinvestasi dalam upaya manajemen risiko ini sampai biaya upaya tersebut hanya mengimbangi kerugian operasional karena tidak melakukan upaya tersebut. Next. Isu peraturan dan risiko teknologi dan operasional. Next. Pada bagian ini ada 2 area yang terkena dampak langsung dari peningkatan risiko operasional. Next. Yang pertama ada risiko operasional dan kepailitan FI. Itu riset dari Operational Research Inc. selaku firma konsultan risiko operasional memperkirakan bahwa pada tahun 80 sampai 90-an itu LK kehilangan lebih dari 200 miliar dolar karena risiko operasional. 15 regulator mengakui pentingnya risiko operasional untuk LK secara khusus pada tahun 99 Komite Basel atau BIS tentang pengawasan perbankan mengatakan bahwa risiko operasional
Komite Basel tentang pengawasan perbankan mengatakan bahwa resiko operasional itu cukup penting bagi bank untuk mencurahkan sumber daya yang diperlukan untuk mengukur tingkat resiko tersebut dan menggabungkannya ke dalam penilaian mereka terhadap kecukupan modal secara keseluruhan. Next. Di next aja. Next. Yang kedua itu ada perlindungan konsumen. Survei keamanan informasi KPMG melaporkan bisnis itu pelanggan ragu untuk menempatkan informasi pribadi dan keuangan mereka di internet karena dua alasan. Yang pertama, mereka khawatir tentang siapa yang memiliki akses ke informasi ini dan bagaimana informasi itu akan digunakan. Yang kedua, mereka khawatir detail kartu kredit atau akun akan dicuri atau digunakan secara curang. Kekhawatiran ini tentunya mempunyai alasan. Next. Munculnya perbankan elektronik membuat perlindungan konsumen menjadi tanggung jawab yang semakin penting bagi regulator LK. Seperti disebutkan sebelumnya, Undang-Undang Modernisasi Layanan Keuangan tahun 99 memungkinkan pelanggan FI untuk memilih keluar dari berbagai informasi pribadi apapun yang mungkin ingin dikejar oleh FI. Dengan demikian, pelanggan FI memiliki kendali atas siapa yang akan melihat dan memiliki akses ke informasi bagian informasi oleh perusahaan non-keuangan yang telah memasuki industri jasa keuangan. Next. 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 Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.